يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Asti. Nama ringkasan. Saya ingin bertanya apa hukumnya memakan makanan yang ada penglarisnya. Dan apakah berdampak pada tubuh kita yang memakan makanan tersebut. Apa maksudnya nih jemaah? Iya dukun, cuma dicampur sama makanannya. Wallahu alam. Dulu ana pernah dengar ada tukang bakso di satu daerah yang tempat baksonya itu orang mengira orang ini pakai sihir, pakai dukun. Akhirnya sama orang digerebek, dituang itu panci baksonya, ternyata di dalamnya ada celana dalam. Nah, maka kalau itu sesuatu yang najis, umpamanya na'udzubillah mungkin campur apa, maka haram kalau itu dicampur dengan najis. Maka itu yang perlu dilihat. Tapi kalau umpamanya enggak saat itu dia penglarisnya ditaruh di bawah mejanya umpamanya atau apa, maka makanannya tetap halal dalam kondisi ini. Dan bicara dukun ini nggak berhenti sampai hari ini. Kalau ada ustadz bicara tentang perdukungan, sihir, ustadz kita sudah di zaman yang nggak ada lagi dukun. Kata siapa? Warung-warung itu masih banyak yang pakai dukun, pakai penglaris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon nasihati istri saya. Kok ustadz suruh ngasih nasihat istri? Kita tadi udah bahas kalau ada masalah jangan dibawa keluar, selesaikan di dalam rumah. Kalau udah nggak mampu baru nanti minta orang luar. Ini dia minta ustadznya. Istri saya masih senang nonton drama Korea. Kebetulan istri saya hadir di kajian ini. Jazakumullah khairan. Insyaallah jamaah. Jamaah. Salah satu yang menyebabkan perceraian yang tadi belum kita bahaskan adalah hilangnya sosok kepemimpinan seorang laki-laki. Antum kalau udah kayak gini nih, antum udah kehilangan jabatan antum sebagai pemimpin. Antum harus kasih nasihat, dudukin. Setelah kasih nasihat nggak mau, antum jangan tidur sama suami antum, sama istri antum. Udah enggak. Ana serius. Nonton video Korea lagi, ya udahlah. Ana nggak akan tidur semati. Itu keseriusan, jemaah. Tapi kalau suami kasih nasihat, malam nanti ngobrol lagi sama istri, pegang-pegang istri, kata istri, besok Ana nonton Korea lagi. Maka yang serius, jemaah. Ada nasihat-nasihat, tapi sebelum nasihat yang macam-macam, jemaah. Ini nasihat secara umum. Tumbuhkan keimanan. Kadangkala penyebabnya itu iman yang lemah. Nonton Korea. Anda sampai sekarang nggak tahu apa yang bagus di sana, jemaah. Apa sebenarnya ceritanya yang bagus atau kita tuh dibohongin. Makanya kita hidup penuh dengan kepalsuan. Itu cerita semua dari awal sampai akhir bohong dan dusta. Tapi kita tonton. Maka suami tumbuhkan keimanan, lalu berikan perhatian. Soalnya kalau istri nonton Korea, lalu antum datang, ya Allah, kok gelap kayak gini ya. Antum datang langsung gelap rumahnya. Karena dia nonton yang bening-bening di sana. Baik, begitulah para suami. Antum harus tundukkan pandangan antum juga. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, istri Ana, kalau Ana suruh pakai niqab, banyak alasannya Ustaz. Dia bilang bertahap,
Terus sampai lama nggak ada perubahan Ustaz. Bagaimana solusi supaya istri ana mau pakai niqab terus Ustaz? Tapi yang pertama berkaitan dengan hukum niqab sendiri jamaah. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Yang mengatakan niqab itu suatu kemuliaan, mungkin itu pendapat yang lebih kuat daripada yang mengatakan wajib. Jadi yang terpenting kalau antum ingin istri antum pakai niqab, yang antum garap itu bukan niqabnya. Apa yang digarap? Imannya. Karena semua orang termotivasi untuk beramal itu karena ada imannya jamaah. Motornya itu iman. Mobil sebagus apapun, kalau nggak ada motornya nggak jalan. Makanya Allah Azza wa Jal senantiasa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, itu yang disentuh dulu. Atau Allah sentuh di akhir ayat, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kerjakan atau tinggalkan perbuatan itu. Maka kalau bicara hukum itu mudah sekali. Kalau bicara hukumnya halal, hukumnya wajib. Siapa yang tidak bisa menyampaikan itu? Tapi bagaimana membuat orang ini jadi mau mengamalkan yang wajib, mau meninggalkan yang haram. Siapa yang nggak tahu dengan hukum judi? Semua orang tahu insya Allah. Tapi kenapa togel itu masih rame di Indonesia jemaah? Wallahi Ana kemarin masuk Jakarta dapat kiriman SMS. Iya, SMS-nya silakan ikut togel ini macam-macam ya Allah. Nggak tahu Ustaz dikirimin itu sama dia. Astagfirullah jemaah. Nah, artinya dia kirim kepada siapa saja dia kirim jemaah itu jemaah. Ketika orang sedang lemah imannya, sedang nggak punya duit, dia punya utang banyak, dia punya uang mamanya 1 juta, utangnya 100 juta. Kayaknya anak ikutkan ini, kalau menang ya menang lah. Itu dia. Seperti itu. Maka kalau bicara hukum itu sangat mudah menyampaikan. Tapi bagaimana membuat dia mau mengamalkan hukum tersebut, itu tugas kita. 13 tahun Nabi kita SAW berdakwah di kota Mekah, memupuk keimanan. Mengajak kepada tauhid. Baru setelah itu turun hukum puasa, haji, pakai jilbab. Itu di mana turunnya? Di Medina. Dan juga buat para istri. Kalau suami memerintahkan. Kalau perintah itu awalnya sunnah. Tapi suami memerintahkan. Jadi hukumnya wajib bagi istri untuk mengamalkan perintah suami. Nggak usah banyak alasan. Sami'na wa ata'na. Perihal pernikahan. Bila mana wali nikah masih berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang yang menentang syariat Islam. Namun mempelai wanita udah menjalankan pemahaman sunnah. Ini bagaimana? Mohon penjelasannya dan nasihatnya karena ana lagi dalam hal terkait. Ya jamaah, generasi yang sebelum kita ini, generasi tua, itu memang berat untuk berubah. Itu lumrah. Kalau antum membaca sejarah, pengikut Nabi Muhammad SAW itu muda-muda. Yang tua nggak beriman. Kebanyakan yang tua, kebanyakan ya kita lihat penentang dakwah itu yang tua. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tua seperti ini? Ya anti berusaha untuk memberikan pemahaman. Kalau kita melihat ada 10 kemungkaran, kita tidak bisa menghilangkan semuanya, kurangi kemungkaran itu. Memang ada proses. Antum lihat yang ini ayah, mohon maaf yang ini jangan. Yang ini jangan. Nih loh sunnahnya kayak gini. Pernikahannya seperti ini. Karena kalau mereka akhirnya dalam pernikahan menggunakan klinik-klinik ya. Ada yang sesajen di sumur, sesajen di mana, sesajen di mana. Maka itu satu hal yang bermasalah dan anti harus berusaha untuk memperbaikinya. Kalau nanti umpamanya orang tua tidak mau menikahkan karena anti maunya yang sesuai dengan sunnah. Maka di sini ada yang namanya
pengajuan waliul adl. Di KUA itu, di pengadilan agama, ada pengajuan anak umpamanya tidak dinikahkan sama orang tuanya gara-gara dia ingin pasangan hidup yang paham agama, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan untuk diuruskan. Ini bapak anak nggak mau nikahkan anak karena umpamanya pasangan hidup anak yang lamar anak ini udah kenal sunnah Ustaz, udah taat beragama, tapi bapak anak nggak mau, maka bisa mengajukan kepada pengadilan di sana jemaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bila meyakini setelah berdoa membaca Al-Fatihah dengan menahan nafas agar doa terkabul? Ahibati fillah. Kalau kita meyakini sesuatu, hendaklah keyakinan itu didasarkan ilmu. Apakah benar Rasulullah SAW mengatakan itu? Mengamalkan itu. Kalau iya, ya kita yakini. Tapi kalau enggak, jangan. Nih, sebuah amalan supaya doa antum dikabulkan sama Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum yakin dikabulkan. Ini orang yang baca Al-Fatihah dengan tidak bernafas, karena keyakinan dia Allah akan mengabulkan doanya dikabulkan. Tapi bukan karena bacaan Fatihah tanpa nafas itu, bukan. Karena keyakinan. Memang ada orang kalau cuma ngomong, antum yang yakin lah, kata dia. Kalau berdoa, kurang yakin jemaah. Tapi kalau dikasih amalan gini, baca Al-Fatihah, yakin ini kabulkan sama Allah. Akhirnya dikabulkannya itu karena keyakinannya. Tapi amalan itu tidak disunnahkan. Itu yang Anda ketahui. Maka tolong sebelum beramal itu berilmu terlebih dahulu. Saya mau menanyakan, bagaimana menyikapi suami yang masih belum mau meninggalkan sisa-sisa riba? Bahkan memulai lagi, padahal suami sudah tahu bahaya riba. Waktu pertama kali tahu bahaya riba, beliau menangis minta ampun. Mau tobat, tapi seiring waktu memudah begitu saja. Kebetulan suami pengusaha Ustadz. Itu saja pertanyaan dari saya, mohon diberi pencerahan. Wallahi jamaah, orang itu selalu berpikir, ini pengusaha. Makin dapat modal besar, semakin dapat keuntungan besar. Tapi dia lupa, kebanyakan orang yang modal besar dari bank riba, dia itu budaknya bank. Kalau bicara keuntungan, sampai ada satu orang tiap bulan nyicil 10 juta ke bank, bunganya saja. Bunganya, dia kerja capek untuk bayar bunganya saja. Bertahun-tahun nggak pernah lunas. Makanya Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghancurkan riba pelan-pelan, hancur tapi. Mungkin sekarang belum melihat kita kehancuran tersebut. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan kembangkan, tumbuhkan sedekah. Bagaimana sikap istri? Ya terus berdoa. Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, buka wawasan suami. Ajak suami melihat orang-orang yang hancur karena riba. Duduk lagi sama suami, bang, masih ingat dengan hadis ini? Dahsyatnya dosa riba. Seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dan sang istri harus bisa memotivasi suami dengan cara qanaah, mencukupkan dengan yang ada. Bang, ana ridho bang. Kita hidup di tenda. Kita hidup di bawah jembatan. Hidup di mana ana ridho. Nih ana punya emas, nih ana punya cincin. Jual semuanya bang. Sehingga suami yakin.
dia mendapatkan pendamping hidup yang siap untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Tapi kalau istri cuma ngasih nasihat tapi dia tidak pernah berperan untuk menunjukkan kepada suami, maka kadang-kala suami akhirnya terjebak lagi. Kemudian jamaah, ketika seorang bertobat, hijrah, tolong cari teman yang berbeda. Ganti juga teman antum, ganti juga sahabat antum. Sehingga kalau antum tetap berkumpul dengan pelaku riba, antum akan balik riba. Tapi kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggalkan riba, insya Allah akan saling memotivasi meninggalkan riba.